selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau Anda bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang, pakai J ya. Dan apabila Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, Anda juga boleh untuk masuk di WA Group kita, khususnya untuk Pak Halim, karena nanti di WA Group akan ada berbagai informasi tentang seminar Indonesia Belajar Pak Halim khususnya. Perkenalan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin pagi kita mengawali hari kita dan juga minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Amin. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini sangat menarik, yaitu The Healing Power in You. Tubuh manusia itu memiliki kemampuan sembuh dan pulih yang luar biasa. Memang kemampuan ini seperti pisau, bisa tumpul jika kita tidak mengasahnya. Nah, kita harus kenali dan miliki pengetahuan untuk mengasahnya, sahabat pembelajar. Jadi, hari ini Pak Halim akan membahas tema itu, dan sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara kepada Pak Halim, Anda boleh melakukan raise hand, nanti saya akan persilahkan untuk berbicara dengan Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim, bagaimana nih Pak penjelasan mengenai The Healing Power in You? Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih sahabat pembelajar sudah hadir lagi ya. Senang sekali bisa ketemu lagi setelah off 2 minggu. Ya, kita jadi mulai. Saya coba untuk share screen. Semoga share screen-nya juga lancar. Perubahan slide-nya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oh ya, baik. Oke, saya akan coba mulai ya. The Healing Power in You sebenarnya ada sisi keduanya gitu ya, yaitu The Healing Power in You. Kenapa? Karena sebenarnya kita memiliki satu kemampuan yang sangat hebat dalam diri kita untuk bukan saja hidup sehat, tetapi juga menjadi sakit-sakitan dan meninggal. Dan semuanya itu bisa tergantung dari keputusan kita sekarang gitu ya. Apa yang akan kita lakukan dengan kehidupan kita. Saya akan coba mungkin presentasikan beberapa contoh atau bukti bahwa kita bisa healing diri kita sendiri. Yang pertama adalah luka yang bisa rapat kembali. Kita tahu bahwa mungkin kita dulu pernah, misalnya waktu masak ya, ada bagian jari yang sedikit kena pisau, atau bahkan dulu mungkin pernah jatuh dari sepeda gitu. Mohon maaf. Dan lukanya bisa mudah sembuh gitu, atau misalnya setidaknya bisa sembuh dan kembali seperti sedia kala. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh tanpa kita pikirkan saja tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Contohnya ini ya, yang saat kita terluka, kulit kita ya, bagian yang terluka itu akan mengirim sinyal
kepada sistem kekebalan tubuh dan menimbulkan inflamasi. Dalam bentuk inflamasi, kemudian dikirimlah pasukan-pasukan yang sesuai untuk melindungi atau memperbaiki luka tersebut. Dari melindungi dari bakteri yang ada di udara yang mungkin menempel di luka tersebut sampai ke proses merajut kembali kulit-kulit yang rusak, ya, elemen kulit yang rusak, sehingga akhirnya bisa pulih kembali. Dan yang kedua adalah adanya placebo. Tahu nggak placebo itu apa? Placebo adalah sesuatu yang sangat di-acknowledge dalam dunia medical research, di mana para peserta bisa sembuh hanya karena misalnya penelitian terhadap suatu obat gitu ya. Nah, di obat tersebut mungkin diharapkan memiliki upaya atau misalnya khasiat menekan gejala-gejala tertentu. Tetapi karena pesertanya mungkin mengetahui bahwa desain dari studi itu mengarah kemana, maka ada kecenderungan peserta itu bisa sembuh walaupun hanya dikasih misalnya pil gula gitu. Jadi ada biasanya 2 kelompok, ada satu peserta yang diberi obatnya, yang kedua diberi pil gula. Nah, itu yang dinamakan double blind placebo. Kenapa? Karena takut keduanya tidak diberitahu apa yang mereka konsumsi. Karena takutnya begitu mereka tahu ada efek penyembuhan diri, efek pemulihan, sehingga akhirnya mengurangi objektivitas khasiat atau efikasi dari obat yang diteliti. Dan ini sebenarnya menjelaskan bahwa sebenarnya hanya dengan meyakini bahwa sesuatu yang kita konsumsi bisa memperbaiki atau mengatasi gejala atau membuat kita sembuh, kita bisa sembuh. Itu adalah placebo. Saking kuatnya placebo effect ini, semua penelitian yang dianggap gold standard dalam nutrisi, medical research, suplementasi, atau ingredients apapun yang untuk dikonsumsi manusia, biasanya menggunakan metode atau protokol yang namanya double blind placebo. Biasa bahkan di crossover. Misalnya 8 minggu pertama, kelompok A mengkonsumsi produknya, kelompok B mengkonsumsi hanya misalnya pil gula. Setelah 8 minggu, giliran kelompok B yang mengkonsumsi produk, dan kelompok A yang mengkonsumsi pil gulanya gitu ya. Jadi di crossover sehingga setelah 16 minggu, 8 minggu, dan 8 minggu, hasilnya akan cenderung melihat, oh kemana kira-kira khasiat dari produk yang diteliti gitu ya. Ada placebo, maka ada juga yang namanya nocebo. Nocebo adalah adanya keyakinan bahwa sesuatu itu sangat buruk bagi kita, sehingga kita ketakutan dan akhirnya merasakan gejala itu, dan akhirnya kitanya ikut sakit hanya karena kita meyakininya gitu ya. Jadi ada placebo, ada nocebo. Nah, nocebo ini adalah yang sekarang banyak terjadi di antara kita. Di saat misalnya sekarang sedang perubahan musim, hujan deras tiba-tiba berhenti, tiba-tiba matahari terik, ya, atau misalnya sepanjang hari panas, tiba-tiba sore malamnya hujan, dan membuat kita mungkin menjadi merasa, oh ini kayaknya musim pancaroba atau apapun juga yang membuat kita merasa, ah kalau udah musim pancaroba, gue sakit nih, gitu. Padahal nggak ada apa-apa, hanya berdasarkan keyakinan ceritanya di bulan-bulan atau periode tertentu atau waktu tertentu, kita udah jadwalnya sakit, gitu ya. Atau bahkan karena adanya pemberitaan yang demikian masif
baik itu dari media massa, sosial media, dan sharing broadcast di grup chat misalnya tentang adanya wabah tertentu atau kuman tertentu yang membuat kita akhirnya wah begitu begitu paham, begitu mengerti, begitu menghafal di luar kepala akan gejala-gejala yang ada. Hilangnya penciuman, sakit kepala, pegelinu, radang tenggorokan, uh, ada flu dan pilek, yang sebenarnya adalah gejala umum gitu. Tetapi dihubungkan dengan salah satu penyakit. Lalu kita cek dan ternyata positif. Belum lagi ternyata alat ceknya juga kemungkinan besar ngaco gitu diproduksinya atau dibuatnya. Dan itu menimbulkan nocebo dalam skala masif gitu. Misalnya akhirnya dibilang, wah di Indonesia hari ini mencetak rekor 5.000 orang positif gitu ya. Padahal kalau dipikir 270 juta jiwa. 270 juta jiwa. Setiap hari mungkin ada ratusan ribu orang, dan bayangkan 1 juta itu masih less than 1%. Gitu. 1 juta dari 200 juta aja hanya 0,5% gitu loh. Jadi apalagi 300.000 misalnya dari 270 juta orang gitu, atau 270.000 dari 270 juta orang. 1/1000 namanya. 1/1000. Ada nggak setiap hari di Indonesia 1/1000 orang yang merasa meriang, sakit kepala, hidung tersumbat, hilang penciuman, atau pegelinu? Ya pasti ada. Tapi karena akhirnya data itu dikumpulkan, dan karena ramai-ramai dibilang, kamu cek ya, kamu cek ya, kamu cek ya, begitu menemukan gejala ini, akhirnya itulah yang diyakini yang dikenain, gitu, yang tertular. Sehingga seolah-olah tidak ada penyakit lain. Dan ini terjadi di Amerika Serikat, di mana tiba-tiba si penyakit baru anak kemarin sore yang baru datang, mendominasi angka penyakit flu, sehingga di tahun 2020, tahu nggak jumlah penderita flu di Amerika Serikat turun berapa persen? Turun 98%. Hanya karena apa? Saya rasa ini terjadi shift. Begitu orang merasa flu, dan ternyata didukung oleh alat cek yang ternyata oleh FDA dan CDC-nya mengatakan bahwa alat ini tidak akurat sehingga tidak lagi digunakan tahun 2022. Tapi selama 2 tahun, selama 2020 dan 2021, alat ini dipakai. Gitu. Dan akhirnya bergeserlah si angka penyakit ini. Semuanya karena nocebo. Gitu. Ya, dampak nocebo yang sebenarnya mungkin salah satu yang paling kuat atau powerful adalah, saya rasa di saat ada seorang aktor di India sedang memerankan peranan di scene di mana dia meninggal. Ceritanya di perannya itu dia meninggal. Dan guess what? Karena begitu menghayati, meyakini, menjiwai peran tersebut, dia meninggal beneran saat syuting. That is the power of your mind. Kekuatan pikiran kita, kekuatan pikiran dan keyakinan kita yang membuat tubuh kita bereaksi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat kuat sekali. Saya rasa kita harus berhati-hati. Gitu. Makanya saya termasuk orang yang sangat mawas diri, hopefully, ya, terhadap pemberitaan di luar, apalagi setelah wabah ini tiba-tiba laporan hariannya hilang karena diganti oleh adanya invasi Rusia ke Ukraine, gitu. Akhirnya semua orang lupa sama penyakit ini, karena memang mungkin fasenya
atau sudah merupakan pergantian agenda gitu, yang seolah-olah sekarang ada lagi nih, setelah merasa baik menggunakan masker atau pelindung, dan setelah bisa ceritanya, saya membuktikan saya orang baik, saya pakai, dan saya marah-marah sama orang yang nggak pakai, menunjukkan betapa mulianya diri saya, gitu. Lalu kemudian hal ini ditambah lagi dengan, oh saya sekarang mulia dengan mendukung negara yang lebih kecil, dan mengutuk negara yang lebih besar. Kalau yang lebih besar, lebih kuat, dan menyerang, dia pasti bully, dia nggak mungkin benar. Gitu ya, ini saya jadi ngelantur sedikit, jadi tapi maksudnya adalah berhati-hatilah dengan pemberitaan yang ada. Karena bisa saja kita sedang diprogram, kita sedang dikendalikan. Perhatian kita, otak kita, apa yang kita pikirkan, sedang dikendalikan secara massal. Gitu ya. Semoga yang dengar nggak melaporkan, sehingga nanti takutnya minggu depan nggak ada Indonesia Belajar lagi. Kita lanjut ya, intermezzo. Balik lagi ya, bukti tubuh yang menyembuhkan dirinya sendiri adalah adanya adaptasi muscle building. Sahabat pembelajar tahu nggak bahwa sebenarnya saat kita berolahraga, terutama berolahraga yang muscle centric, memberikan tekanan beban, latihan beban, menggunakan beban untuk memberikan tekanan terbesar, stres, semaksimal mungkin kepada otot. Dan stres yang semaksimal mungkin itu menghasilkan kerusakan. Jadi sebenarnya kita sedang memberikan kerusakan kepada tubuh kita saat kita berolahraga. Tapi berolahraga karena kita listen to our body, karena kita mengetahui, tahu diri, kira-kira berapa beban yang maksimal untuk kita, bukan untuk orang lain ya, untuk diri kita adalah sekian, maka, dan kita mengetahui juga bahwa sebenarnya kita boleh berolahraga berapa lama. Setelah berapa lama kita pasti akan, mungkin sudah capek, sudah gas out, ya, sudah habis, gitu. Jadi kita bisa sebenarnya mengukur atau memberi takaran atau memberi dosis kepada level stres itu. Kalau saya berikan level stres yang tinggi, maka selayaknya stres itu singkat saja. Tapi kalau saya berikan stres yang rendah, saya mungkin bisa memprolong stres itu sedikit lebih lama dalam konteks olahraga. Nah, untuk adaptasi muscle building berarti stimulusnya si stres, beban untuk merusak otot itu adalah stimulus. Ya, baru di saat recovery, di saat kita beristirahat dan memberi nutrisi yang tepat, akhirnya kita bisa menghasilkan yang namanya serabut otot yang lebih tebal, yang namanya hipertrofi. Disitulah sebenarnya proses penyembuhan diri terjadi. Dan karena kita lakukan sering, mungkin seminggu bisa 3 kali, seminggu bisa 5 kali, atau bahkan misalnya seminggu bisa 8-10 kali, begitu fasihnya tubuh kita terbiasa untuk merepair dirinya sendiri, merepair maksudnya, mereparasi dirinya, menyembuhkan dirinya, maka manfaatnya banyak. Satu, pain tolerance-nya menjadi lebih tinggi. Ya, toleransi atau terhadap rasa sakit menjadi lebih tinggi. Misalnya dulu level persepsi sakit level 5 itu ada di sini. Tapi sekarang persepsi level 5 sekarang sudah meningkat karena sudah terbiasa memberikan tekanan yang tinggi kepada tubuhnya. Kemudian juga karena dan proses sebenarnya merusak otot itu, saat otot mengalami kerusakan, muncul inflamasi, persis seperti luka tadi, yang luka pada kulit. Maka sinyal itu, peradangan itu akan muncul kepada dan untuk diberitahukan kepada sistem saraf tubuh. Sistem saraf tubuh kemudian memberikan sinyal atau perintah kepada sel-sel imun, sel-sel kekebalan untuk datang ke situs di mana dia sakit, di mana dia rusak, di mana dia perlu perbaikan, dan disitulah mereka bekerja. Ya, sehingga dinamakan myokine, ya, sinyal
symptoms ya sitokin yang muncul dari kerusakan otot. Dari situlah repair terjadi. Ya. Jadi tubuh kita luar biasa. Kita jadi fasih untuk merepair, memperbaiki tubuh kita sehingga akhirnya lebih cepat sembuh bagi orang yang sering berolahraga. Dan orang yang jarang berolahraga sembuhnya lama. This is recorded. Bukti. Ya. Kalau misalnya bukti empiris, misalnya bukti dunia nyata, tidak perlu ada studi ilmiah untuk membuktikan. Karena apa? Jutaan orang, miliaran orang setiap hari mewujudkannya. Gitu. Jadi sudah beyond shadow of doubt. Sudah tidak ada lagi yang namanya keraguan akan mekanisme ini. Berikut ini adalah salah satu buktinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membaca, ya ini ada referensinya, linknya dalam tulisan biru, ya bisa diakses. Yang berikutnya adalah regenerasi sel. Regenerasi sel adalah ini mungkin salah satu informasi yang menguatkan hati. Tubuh kita mereplace atau mengganti miliaran sel setiap hari. Sadar nggak? Enggak. Kita tahu nggak ini terjadi? Enggak. Ya, kita nggak tahu aja ini terjadi. Gitu. Betapa hebatnya tubuh kita. Itu yang sering makanya saya sampaikan, Mas Ade dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan, embrace the divinity in you. Rangkullah, ya, kenallah, sayangilah kehebatan, keagungan yang ada di dalam dirimu. Akuilah dan manifestasikan kekuatannya. The healing power in you itu juga adalah salah satu kemampuan yang sangat besar ini, gitu, ya, bisa mengganti sel-sel yang rusak sampai miliaran setiap hari, tanpa kita perintah, tanpa kita sadari. Imagine kalau kita memiliki kemampuan memerintah itu, what kind of miracle can be made to our body, can be produced? Keajaiban, mukjizat, apa yang bisa kita buat atau kita hasilkan untuk tubuh kita, terutama hubungannya dengan kesehatan, keberlangsungan hidup, daya tahan hidup. Ya, ini sebenarnya rangkuman dari artikel tersebut, bahkan sebenarnya hanya dalam salah satu alinea. Tubuh mengganti sel-selnya secara reguler. Sel darah hidup hanya antara 3 sampai 120 hari. Jadi lebih kurang dalam 4 bulan seluruh sel darah kita sudah berubah. Ya. Sel dinding perut bertahan hanya lebih kurang 1 minggu. Jadi bukan dinding perut, ini sebenarnya sel usus, ya, sel dinding usus maksudnya. Lining of the gut, ya, lining of the gut kalau nggak salah bahasanya, ya. Jadi dinding usus itu lebih kurang 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu sudah terrepair atau tergantikan sel-selnya semua. 330 miliar sel diganti setiap harinya, setara dengan 1% dari total sel kita. Dan majority sel itu ada dalam sel pencernaan dan sel darah merah. Sel darah totalnya, ya. Sel lemak dan otot bertahan 12-50 tahun. Ya, kita bisa menghilangkannya, kita bisa menggantinya, kita bisa membakarnya, memperkecilnya, sehingga dia hanya stay dormant. Untuk lemak dan untuk otot bisa kita perkuat, perbesar, ya, tingkatkan masanya. Kemudian dalam 80-100 hari, praktis lebih kurang sudah 30 triliun sel yang tergantikan. Dan jumlah sel ini setara dengan keseluruhan diri kita sebagai manusia. Karena sebagai manusia kita lebih kurang memiliki 30-36 triliun sel. Jadi dalam 100 hari, kira-kira hampir semua sel di tubuh kita sudah tergantikan. Nah, mungkin darah akan lebih intensif, ya.
atau bagian-bagian tertentu, tapi ya total jumlah selnya sudah hampir setara dengan kita sebagai manusia. Semua ini kita lakukan tanpa perintah sadar. Berarti ini terjadi di bawah sadar kita. Dan bayangkan kalau kita memanifestasi atau meningkatkan consciousness kita, awareness kita, kan ada subconscious mind yang lebih kurang 97%, dan ada conscious mind yang lebih kurang hanya 3%. Dan diyakini subconscious mind ini yang 97% inilah yang memerintahkan semua repair healing power ini terjadi. Self-afirmasi, positive thinking, apalagi ya, yang ceritanya kita lakukan secara sadar untuk kesembuhan diri. Saya bisa sembuh, saya akan sembuh, saya luar biasa, saya orang hebat, saya nomor 1, apapun juga self-talk yang kita lakukan itu hanya 3%. Jadi kuncinya untuk memanifestasi atau memperbesar kemampuan healing power kita perlu meningkatkan ceritanya, ya, kesadaran kita dalam persentase yang lebih tinggi. Sehingga dengan kesadaran pun kita bisa command setiap sel kita untuk digenerasi dengan lebih baik. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bahkan tidak saya kuasai, belum saya kuasai secara mendalam, hanya di permukaan, tapi minimal ini menjadi satu area bagi kita apabila kita memiliki interest yang besar terhadap kesembuhan pada diri sendiri dengan kekuatan yang demikian luar biasa, dan tidak lagi mengagung-agungkan produk di luar sana yang sebenarnya masih eksperimental, yang secara sadar kita ambil dan kita ketahui kitanya sedang menjadi kelinci percobaan. Bahasa ininya lab rats, tikus-tikus yang digunakan dalam uji coba laboratorium. Itulah seluruh umat manusia hari ini. Gara-gara kita ketidaksadaran akan healing power kita ini, yang begitu ketidaksadaran ini begitu nyata, akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Dan saya nggak tahu tujuannya apa, ya. Tapi kita bisa tebak lah kira-kira tujuannya kemana. Next-nya adalah sembuh dari berbagai penyakit. Saya mendapatkan studi ini atau misalnya konfirmasi ini lebih kurang minggu lalu. Sebenarnya sih seiring kita sudah menjalankan seminar Indonesia Belajar ya, sudah mungkin lebih dari setahun. Kalau nggak salah Juni nanti sudah full 2 tahun ya kita berkolaborasi. Saya sudah sering dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kekebalan alami itu luar biasa. Super immunity, natural super immunity, sudah ada. As early as Mei atau Juni 2021, saya juga sudah menyampaikan begitu banyak data tentang kekuatan dan daya tahan atau umur dari sistem kekebalan alami dalam tubuh kita. Luar biasa. Ya, sistem kekebalan alami tubuh kita bekerja akan mengirim setiap ada barang baru yang masuk. Bakteria, virus, kuman, atau apapun juga. Tubuh akan mengirim semua laskar atau armada perangnya untuk menghandle si barang baru ini. Dan siapapun yang bekerja efektif, kan misalnya dari 10 laskar yang dikirim, 10 jenis armada atau angkatan yang dikirim, katakan untuk menghadapi virus ini hanya perlu lebih kurang 4 armada, 6 lain sebenarnya tidak berguna.
dan tubuh akan mencatatnya, mengingatnya seumur hidup, dan menyimpannya data tersebut di dalam sel sumsum tulang kita, mostly, ya. Dan apabila si mikroorganisme barang baru ini kembali menyerang, catatan atau database itu akan diambil keluar dan langsung dikirimkan 4 armada tadi yang bekerja, yang efektif. Demikianlah hebatnya tubuh manusia. You ask any medical professionals about this. Silakan tanya. Dan mereka akan menjawab hal yang sama. Jadi saya bukan make up story, bikin satu cerita Nina Bobo di sini. But this is real. That's happening to our body. Sekarang tubuh kita sedang sehebat ini. Sudah dari dulu, sejak kita lahir. Tapi kita sayangnya tidak menyadarinya, sehingga kita tidak memanfaatkan kekuatannya. Sekarang para ilmuwan baru bilang, ya ini artikel baru sekali, 28 Februari 2022, ya, mengapa kita ignore itu apa tuh? Mengabaikan ya imunitas yang diraih dari infeksi. Padahal di sini langsung dikatakan di paragraf pertama, ya, antibodi yang didapatkan dari infeksi natural, infeksi alami, lebih abundant, lebih banyak dan lebih kuat, more potent. Sudah lebih banyak, lebih kuat. Dan setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang diberikan oleh cairan ajaib yang diantri seluruh orang ini. Dan baru dipublikasikan ditulisnya 28 Februari atau mungkin dimulai, tapi dipublikasikan di 6 Maret. Baru, sangat-sangat baru. Hari ini baru tanggal berapa? Jadi, paham ya, bahwa sebenarnya kemampuan kita ini kemampuan sembuh ini sangat-sangat underrated. Begitu underrated, under-recognized, underappreciated. Dan membuat kita akhirnya apa? Begitu lemah. Hari gini, ada yang misalnya meninggal pun dari penyakit ini, totalnya lebih kurang 2% dari semua orang yang tertular. Angka ini tidak berbeda jauh dengan flu biasa, jangan kaget. Dan dari 2% ini, di dalamnya, angka totalnya, 95% ada komorbid. 5%-nya apa? Meninggal dari ketakutan. Atau bahkan 100%-nya ini ada elemen ketakutan di dalam. Muncul si nocebo ini. Makanya sampai ada pendapat bahwa punya penyakit ini seperti aib. Saya malah akan membalikannya. Punya penyakit ini dan menularkan kepada orang lain, orang yang menularkan sedang membuat pahala baru. Tapi, ini kan balik lagi. Penyakit ini adalah penyakit oportunistik. Dia akan ganas pada orang yang tidak siap. Pada tuan rumah, badan orang yang tidak sehat. Coba kita resapi dan renungkan. Ya. Dan kita balik lagi ke misalnya contoh yang tadi saya bilang subconscious mind ini. Ya. Bahwa ternyata bagaimana caranya kita memanifest atau memiliki programming subconscious mind yang lebih bagus. Subconscious mind ini bisa diprogram ulang. Kalau kita tidak bisa memperbesar persentase dari conscious mind kita, setidaknya kita bisa melakukan sesuatu untuk mereprogram si subconscious ini menjadi lebih kuat. Ada belief system di dalam. Belief system, sistem keyakinan kita yang menentukan program ini. Ya, apa yang kita ketahui, knowledge yang masuk,
informasi yang masuk ke dalam otak kita, ya. Itulah yang pelan-pelan akan memprogram subconscious. Bagi orang yang menerima informasi, kabar, berita, broadcast bahwa penyakit ini berbahaya dan mematikan, itulah yang subconscious mind-nya akan wujudkan bagi dirinya. Begitu dia kena dan terkena positif, chance survival-nya akan kecil. Jadi dengan mereprogramnya bagaimana caranya? Nah, berolahraga, berulang-ulang, melakukan hal yang berulang-ulang. Pola makan, setiap hari kita memakan makanan, ada kesadaran bahwa ini makanan gak sehat, tapi saya tetap masukkan ke dalam mulut. Semua orang mengetahui itu. Semua orang juga saat dia makan makanan sehat, dia tahu dia sedang makan makanan sehat. Itulah yang mengganti programmingnya. Bayangkan kalau kita mengetahui bahwa apa dari seminggu katakan kita makan 21 kali, ya 3 kali sehari, 7 hari seminggu. 21 kali makan, 21 kalinya jelek dan nggak menyehatkan. Dan kita tahu itu nggak menyehatkan, tapi we do it anyway. Itu repetisi. Berolahraga seminggu 5 kali, seminggu 7 kali, seminggu 3 kali. Itu juga repetisi. Kita lakukan terus, inilah yang membentuk subconscious mind kita, programmingnya. Mereprogram subconscious kita menjadi lebih bagus. Sehingga apabila seseorang mengatakan, saya nggak takut sama kuman ini, karena subconscious mind-nya sudah terprogram oleh berlapis-lapis kebiasaan dan repetisi yang positif dan afirmasi yang bagus. Mereka bukan jumawa, mereka bukan sombong. Mereka hanya menyatakan placebo dalam dirinya dan keyakinan itu. Jadi bagi teman-teman yang misalnya mengadopsi pendekatan atau mengkonsumsi strategi atau agenda nocebo yang diberikan kepada teman-teman, ya sulit untuk meyakininya juga. Tapi here it is right now in front of you, di depan kita semua. Sekarang semua pihak sudah pelan-pelan menyadari bahwa, oh ya, natural immunity yang sebenarnya lebih kuat dan lebih abundant, more powerful, more potent, and more abundant. Dan hari gini dong, masih ada yang mengatakan apa? Mungkin perlu yang ketiga, mungkin perlu yang keempat, mungkin perlu tiap 6 bulan sekali. Arahnya kemana? Jadi dengan bukti-bukti yang ada, kalau saya boleh merangkum, ya, saya akan merangkum menggunakan apa yang salah satu narasumber saya jabarkan. Ya, beliau adalah seorang pakar dalam hal neuroscience, pakar juga dalam hal sangat passionate dalam hal healing, ya, yaitu Dr. Joe Dispenza. Dalam artikelnya beliau mengatakan ada 4 pilar kesembuhan. Ya, beliau dealing dengan banyak sekali pasien-pasien terminal disease, penyakit-penyakit yang mematikan, dan membantu mereka dalam proses penyembuhan sampai total into remissions, ya, sampai memang sudah dikatakan bebas dari penyakit tersebut. Bahwa yang pertama adalah kekuatan dari dalam yang berikan kehidupan adalah kekuatan yang menyembuhkan. Call it whatever you want. Ya, kekuatan ilahi, iman, ya, Tuhan yang menciptakan tubuh manusia yang demikian sempurna, sampai kepada orang-orang spiritual yang mengatakan bahwa there's God in me. Makanya ada istilah namaste. The God in me acknowledges the God in you. Respect and love the God in you. That divinity, that divine power yang ada di dalam diri kita demikian kuat. Seperti contohnya itu, berapa miliar sel kita yang diperbaiki setiap harinya.
Jantung kita bisa memompa berapa banyak? 1 menit 5 liter. Berarti per jam 300 liter. Sudah melalui seluruh pembuluh darah kita. Tahu berapa panjang pembuluh darah kita? Jutaan kilometer. Dari bumi ke bulan berapa puluh kali bolak-balik. Sepanjang itulah pembuluh darah di dalam tubuh kita. Dan sudah teraliri oleh darah 5 liter dalam pompa 50-70 detak per menit. Bahkan dalam artikel yang ada di link di bawah ini, teman-teman bisa menemukan bahwa di sana beliau mengatakan setiap detiknya atau setiap harinya kalau tidak salah, ya, setiap sel kita yang 30 triliun itu, 30 triliun masing-masingnya mengalami 100.000 reaksi kimia, chemical reactions, chemical processes. Bayangkan dan kalikan totalnya, 100.000 dikali 30 triliun. Nggak ada kalkulator di bumi yang bisa mengisi jumlah nol itu. Dan itulah yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Dan sejak teman-teman duduk di sini, mendengar saya ngoceh aja, sudah berapa triliun proses yang terjadi. Itu adalah kekuatan dari dalam yang memang harus diyakini dan harus diketahui kita miliki. Itu pasti. Ya, kemudian yang kedua, pikiran itu nyata, pikiran mengendalikan tubuh kita. Di saat kita merasa kesepian, pikiran kita mengatakan bahwa saya sepi, nggak ada orang di sekitar saya. Saat diri kita berpikir kita sepi, apa yang tubuh kita rasakan? Dingin. Ingin meringkuk, mencari selimut, bahkan memeluk diri sendiri. Upaya tubuh subconsciously untuk merasa you ada teman. You are hugging yourself. Saking kesepiannya. Sama seperti yang saya bilang tadi, di sisi ekstrim yang paling jauh adalah saat si aktor ini memainkan perannya dan begitu menghayati dan menjiwai perannya. Di scene di mana dia perannya meninggal, dia meninggal beneran. Pikiran itu nyata dan mengendalikan tubuh kita. Dan kalau memang bisa seperti itu, sekuat itu, bayangkan kalau kita memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan dan kesehatan kita. Untuk kesembuhan kita. Tubuh yang sehat, tubuh yang bugar adalah tubuh yang fasih dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Dan untuk membuat pikiran itu menjadi lebih baik programmingnya, gunakan repetisi. Gunakan pengulangan. Bukan afirmasi aja, bukan self-talk aja, bukan self-positive thinking. Tapi dalam daily habit kita. Makanya kami sering mengatakan pemahaman adalah dasar dari kepatuhan atau kedisiplinan. Disiplin adalah melakukan berulang-ulang dengan senang hati, melakukan berulang-ulang dengan konsisten, kan. Jadi pemahaman ini adalah yang perlu kita miliki. Bahwa hidup sehat saya berolahraga, saya paham bahwa olahraga ini manfaatnya ribuan bagi diri saya. Dan salah satunya adalah untuk memanifestasi kekuatan kekebalan, kekuatan kesembuhan ini. Dan kita memilikinya. Daripada kita tahu, aduh saya baru sadar nih, saya 10 tahun nggak olahraga, 10 tahun saya nggak makan sehat. Saya udah begitu jauh, dan saya selalu menggantungkan pada medikasi yang racun semua saya masukkan ke dalam tubuh. Dan di saat kita dengan repetisi itu, programming apa yang ada dalam pikiran yang nyata itu, dan apa hasil dari kendalinya ke tubuh kita. Dua arah yang berbeda. Dan yang ketiga adalah kita bisa menjadi manusia baru. Dengan membangun kebiasaan baru itu. Dan ini biasanya menjadi ironisnya, menjadi wake up call bagi mereka terutama penderita kanker.
Begitu tahu dirinya punya kanker stadium 2, stadium 3, baru deh mau benar-benar mentransform seluruh kehidupan dia, bilang no matter what, kebiasaan ini harus ada yang dulu nggak pernah ada. Kebiasaan ini yang dulu ada yang membuat saya mungkin sakit, yang menjadi salah satu biang keladi saya sakit, harus saya buang. By then, it is probably too late. Dan kita bisa menjadi manusia baru itu, mengadopsi semua kebiasaan-kebiasaan repetisi dan reprogramming baru itu. Lakukan sebelum ada vonis. Maksudnya itu. Ya, dan yang keempat adalah memiliki kemampuan untuk fokus yang mendalam hingga lupa tempat dan waktu. Dalam arti, begitu fokus dirinya akan kesembuhan, akan penguatan diri, akan melahirkan dirinya yang baru. Hilang konsep tempat dan waktu. Dan sehingga orang-orang tersebut mungkin juga menikmati yang namanya awet muda. Menikmati yang namanya wholesomeness of health. Gitu. Ya, jadi inilah 4 pilar kesembuhan dan bagaimana cara kita memanifestasikannya. There's a lot more yang sebenarnya saya harus bisa sampaikan, tapi sebenarnya kesembuhan itu tidak lepas dari mengindahkan kita sebagai manusia, makhluk alami. Nafas, salah satu hal paling sering yang kita lakukan, harusnya kita mahir, tetapi kita paling tidak mahir. Repetition is the mother of skills, katanya. Pengulangan adalah ibu dari kemahiran. Tetapi kita setiap hari, setiap jam, setiap detik ada bernafasnya. Berapa dari kita yang fasih bernafas? Menggunakan kekuatan nafas untuk mengendalikan internal programming kita. Untuk membuat self-communication yang lebih baik. Your body believes what your mind tells you. Badan kita percaya apa yang disampaikan oleh pikiran kita. Apa yang dikomunikasikan pikiran. Ya. Itu hanya nafas, belum air bersih, belum makanan-makanan bernutrisi. Karena untuk memperbaiki repair the physical body, memang perlu yang namanya asam amino, zinc, vitamins, minerals, serat, dan macam-macam, nutrisi, essential fats. Perlu nutrisi yang cukup. Ya. Perlu exercise. Perlu dosed stress yang dosisnya kita takar sendiri. Karena tidak ada stres lain yang memiliki versatility itu. Bisa, misalnya stres lain nih, misalnya stres sakit hati, stres kesal, stres marah. Saat terjadi, tidak bisa kita kontrol. Stres jatuh, stres terpeleset, stres salah mengambil langkah, akhirnya kejeblos di lubang atau menabrak tiang listrik. Nggak ada kita bilang, oh saya nabraknya yang enteng aja. Enggak. Atau saya waktu kejeblos, saya nggak tahu berapa dalam. Jadi saya tidak tahu bagaimana dosis keparahan waktu saya jatuh. Berbagai stres itu tidak bisa dikendalikan dosisnya. Hanya olahraga yang memiliki kemampuan dosis stresnya itu dikendalikan. Dan itu mengaktifkan banyak sekali mekanisme penyembuhan pada tubuh kita. Ya. Dan miliki urgensi untuk memang totally revamp your lifestyle. Benar-benar buat list kebiasaan tidak sehat apa yang bisa saya tinggalkan sekarang. Buat urgensi itu. Dan kebiasaan sehat apa yang bisa saya ambil sekarang dan saya rencanakan untuk perbaiki. Dan buat urgensi itu. And totally revamp your life from there. Ya.
Sebagai penutup, kemampuan untuk sembuh secara alami adalah kekuatan besar yang dimiliki tubuh manusia. Namun adalah ironi terbesar apabila kita tidak menyadari kekuatan tersebut, sehingga tidak tahu bagaimana cara memanifestasinya sebagai komponen aktif, kesehatan, kebugaran, dan keberlangsungan hidup. Mulailah dari pikiran yang penuh syukur, menghasilkan penguatan hati, dan terlatih dalam konsentrasi. Tindak lanjuti juga dengan merombak kebiasaan hidup agar selaras dengan itikat memiliki kesehatan yang selama dan selestari mungkin. Kemudian pupuk juga kebaikan dalam perbuatan sehari-hari, sehingga kita menuai doa dari orang-orang yang baik. Mungkin itu yang membuat kita akan menjadi lebih sehat, membuat kita mengharness, menyerap dan mewujudkan ya atau meningkatkan kekuatan penyembuhan pada diri kita semua. Sekiranya demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya hari ini. Dan sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, kita akan langsung mulai saja sesi tanya jawabnya. Kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan di dalam kolom komentar. Saya akan bacakan satu persatu. Ini ada dari Ibu Cut Fitria. Selamat siang Coach Halim, sebelumnya saya pernah mengalami acne breakout dan saya sempat mempraktikkan hasil research yang berkaitan dengan you are what you eat sebagai detox lemak wajah untuk menu makan saya. Kondisi kulit wajah sekarang itu sudah baik-baik saja, Coach. Namun, apakah lemak yang regenerasinya itu cukup lambat dapat meluruh dengan penerapan diet tersebut? Atau masih tetap ada dan hanya dapat melurus sesuai waktu 12-50 tahun tadi, Coach? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Coach. Salam sehat selalu. Silakan, ya, Bu Cut Fitri, ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan angka 12-50 tahun itu ya. Kita mungkin lebih ke fokus apa yang kita lakukan sebaik mungkin aja. Dan tidak serta-merta hanya sekedar tentang mereplace fat cells ya. Tetapi juga tentang pola hidup kita. Cara kita berpikir, sudahkah kita memperbaiki yang namanya programming dari subconscious mind itu? Kalau subconscious mind kita 97% dan conscious mind kita hanya 3%, ini ada programmingnya, baik atau buruk. Sudahkah kita memperbaiki di sini? You are what you eat mungkin adalah sebagiannya. Bagaimana dengan workout? Bagaimana dengan olahraga? Bagaimana dengan minum air yang lebih banyak? Bagaimana dengan mengenal dan mengetahui dan bahkan menjalankan intermittent fasting dan mendapatkan autofagi? Karena autofagi juga saya menemukan adalah salah satu cara yang sangat kuat untuk memperbaiki acne breakout. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perlu coba terus lakukan aja. Alih-alih kita berpikir, aduh ini fat cell-nya 12 tahun sampai 50 tahun, berarti saya acne breakout, jerawatan saya nggak akan hilang dong. Nggak begitu caranya juga. Gitu. Banyak nggak yang orang yang wajahnya mulus, nggak jerawatan, meskipun dulunya dia pernah acne breakout. Padahal belum sampai 50 tahun. Banyak. Kenapa? Karena dia merubah programming dalam subconscious mind dia. Dia merubah banyak sekali hal-hal yang membuat dirinya healing. Ada beberapa orang yang mungkin hanya sesederhana mengatakan, saya mungkin perlu ke dokter kulit, dan dokter kulit ini katanya hebat, ampuh, dan ternyata tanpa kita sadari, begitu hadir sampai ke ruang prakteknya aja, atau bahkan di ruang tunggu, sebenarnya acne breakout kita sudah berkurang 50%. Gitu. Dan itu bisa terjadi, itulah the power of placebo, yang sebenarnya mungkin sedang dijalankan. Now, ya kan, bagaimana kalau kita memiliki placebo terhadap memang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar-benar enrich kesehatan kita. Nah itu yang sebenarnya saya sebenarnya coba ajak untuk lakukan hari ini, dalam pembahasan hari ini sebenarnya. Sedikit terlalu abstrak, there's probably little scientific reference to it, nggak begitu banyak tentang referensi ilmiahnya, tetapi I totally believe in it, karena sebenarnya inilah area yang tanda kutip neuroscience yang sebenarnya sulit sekali digambarkan, sulit sekali dijelaskan. Bahkan sebenarnya saya sering bilang juga, studi atau penelitian ilmiah ya seringkali terlambat
konklusinya baru didapat, tapi bukan berarti ini baru terjadi setelah konklusi ada kan. Paham nggak maksudnya? Misalnya ada studi ilmiah tentang mengatakan, produk ini bisa mengatasi jerawat. Setelah meneliti kepada 300 orang, selama 10 hari menggunakan produk ini dengan dosis begini dan double blind crossover placebo, yang satunya pakai lotion biasa yang nggak ada apa-apanya, yang satunya lotion yang ada kandungan ini. Setelah kita cek dan ternyata ada kesimpulannya bahwa iya produk ini berhasil misalnya. Tetapi sebenarnya produk ini berhasil pada tubuh manusia yang ancient, yang sudah 100.000 tahun tidak berubah DNA-nya. Padahal kandungan ini sudah ada dalam makanan kita sepanjang yang kita makan, dan mungkin hanya kita kekurangan dalam pola makan kita, kekurangan akan nutrisi ini aja yang akhirnya membuat ternyata kalau kita cukupkan, masalahnya hilang. Gitu. Jadi dalam berbagai instances atau berbagai kesempatan dalam kehidupan kita, scientific reference itu not the only thing. Dan many times adalah justru yang paling telat untuk memberikan validasi. Sebelum validasi ilmiah itu ada, semuanya sudah terjadi sebelumnya. Dan itulah yang sekarang dalam dunia penyembuhan jarang sekali dieksplor. Mengapa? Karena domainnya scientific research biasanya adalah domainnya medical research. Medical research sifatnya alopati, mengatasi gejala dengan racun, yang jauh sekali hubungannya dengan kesembuhan. Gitu. Makanya ilmu pengetahuan tentang kesembuhan mungkin masih sangat dangkal, karena selama ini riset ilmiah yang menjadi patokan banyak orang itu sebenarnya adalah dunia atau domainnya medical research yang memiliki agenda profit. Gitu. Karena begitu kita tahu memiliki kemampuan healing yang demikian hebat, nggak ada profitnya di sana. Gitu. Paham ya, kira-kira seperti itu. Mungkin saya agak melantur, semoga tapi membantu menjawab pertanyaan Bu Cut Fitria. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih juga Ibu Cut Fitria. Apabila masih ada pertanyaan, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat ya. Oke, Pak Halim, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Biondi Abiyoga. Permisi Coach, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar mengenai latihan teknik pernafasan atau breathing exercise. Menurut Coach, itu apakah benar kalau breathing exercise itu dapat membantu healing dari sel-sel maupun otot yang digunakan? Apakah ada risetnya Coach? Terima kasih. Silakan Pak Halim. Saya yakin ada ya. Dan sekali lagi bahkan kita tidak perlu ada riset untuk mengkonfirmasi, itu hanya sekedar validasi terhadap apa yang kita lakukan. Breathing is natural. Kalau kita, seperti yang saya bilang, sebenarnya nafas itu kita lakukan paling sering, tapi kita paling nggak fasih. Ada latihannya dan kita nggak fasih. Dan tahu nggak siapa yang paling fasih dengan nafas? Para perokok. Karena mereka lagi stres, lagi mumet, berhenti sebentar, keluar, dan menyalakan rokok. Dan di saat itu, mereka memecah pattern waktu mereka stres dan mumet itu dengan nafas pendek-pendek yang resah, menjadi nafas yang panjang dan lambat. Jadi, stress reduction mereka dapatkan dari nafasnya, bukan dari nikotinnya. Gitu. Ya. Dan saya rasa mungkin adalah agenda juga untuk mengatakan, ya nikotin itu adiktif, gitu. What's more adiktif? Kokain katanya adiktif. Tahu nggak ada yang lebih adiktif dari kokain? Gula. Kokain dilarang, gula enggak. Nikotin bisa dijual, asal ada pajaknya. Kan jadi, look at the whole society and the whole system. Sesuatu yang paling powerful mempengaruhi kesehatan kita atau memperburuk kesehatan kita, dijual sebebas-bebasnya. Kenapa nggak ada regulasi tentang gula, sementara ada regulasi tentang kafein dan heroin atau marijuana?
gitu. Think about it. Gitu. Jadi kembali lagi, saya rasa mungkin pertanyaannya Biondi juga, Pak Biondi sudah sedikit terjawab waktu tadi saya menjawab pertanyaan Ibu Cut Fitri ya, bahwa scientific research hanya validasi, tetapi tanpanya kita bisa tetap memanifestnya. Banyak sekali breathing teknik dalam pranayama atau teknik atau misalnya spirituality ancient di India mempercayai ada 108 teknik pernafasan, itu bisa dilakukan gitu ya. Dan membantu kita recover lebih cepat, saya rasa iya juga ya. Semoga terjawab. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Pak Biondi, semoga terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat ya. Ya, Oke, ini ada tambahan lagi sedikit Bu Jessica ya ke Pak Biondi. Ada juga kalau misalnya mau tertarik untuk mengetahuinya, pelaku atau salah satu praktisi breathing yang paling sekarang ini paling ngetren atau paling viral atau paling mungkin terkenal adalah Wim Hof, WIMHOF. Silakan diketik dan cari. Dia ini pelaku breathing dan menemukan teknik ini saat berusaha bunuh diri, menjebloskan dirinya ke danau yang sangat-sangat dingin di musim dingin. Jadi danau beku, dia cemplungin dirinya mau bunuh diri di sana. Yang dia temukan adalah dia bernafas seolah-olah waktu kita berada di bawah siraman air dingin. Dan nafas kita tiba-tiba ditarik panjang, dan kita menghembusnya dengan hati-hati. Dan nafas seperti itu yang dia ulang berkali-kali, akhirnya sampai menemukan bahwa dirinya ternyata tidak ingin mati, ingin terus hidup, dan menemukan betapa peacefulnya dirinya di sana. Dan akhirnya merasa dirinya nggak pernah sakit. Orang juga nanya, mengapa di bawah, dia bahkan selalu menggunakan hanya celana dalam, beserta teman-temannya di musim dingin, hiking, naik gunung saat bersalju, di salju yang tebalnya 30 cm. Kok bisa terjadi dia tidak sakit dan tidak flu sama sekali? Akhirnya di riset sampai kalau nggak salah di University di Denmark atau di Swedia, mencoba menyuntiknya, melakukan penelitian ilmiah terhadap dirinya sendiri, mencoba menyuntik dirinya, si Wim Hof ini, dengan serangkaian virus dan bakteri. Dan dia hanya mengalami demam singkat selama setengah jam atau nggak lama, less than half a day, dan sembuh. Itu dari breathing teknik ini. Jadi ya, kalau mau dibilang apakah ada gitu studi ilmiahnya. Tapi without it, saya akan coba melakukan juga. Oke. Siap. Thank you Pak Halim, luar biasa sekali ya. WIMHOF ya Pak tadi ya. HOF ya. Wim Hof. Ya, saya akan coba ketik ya mungkin ya di chat supaya pada tahu. Siap. Terima kasih Pak Halim, Pak Biondi, semoga terjawab. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pernyataan ya dari Pak Dedi. Kuncinya itu disiplin kita melatih self healing tubuh kita dan menjaga positif mindset ya Coach. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, positif mindset sebenarnya hanya bagian kecil ya, tapi bagaimanapun kita tidak bisa positif apabila sebenarnya misalnya nih, oh ya saya positif, saya akan sembuh gitu, tapi mengetahui bahwa selama ini penyakit kita muncul akibat ulah kita puluhan tahun tidak peduli akan kesehatan. Atau peduli sih sebenarnya, semua orang pasti peduli pada kesehatannya, tapi mengetahui yang dia lakukan adalah buruk untuk kesehatan dan dia ulang-ulang selama puluhan tahun. Jadi no amount of positive thinking bisa memperbaiki hal tersebut. Karena apa? Programming di dalamnya sudah rusak. Dengan kesadaran bahwa, oh iya, saya puluhan tahun tidak mengindahkan kesehatan saya. Sehingga saya sebenarnya wajar dan pantas untuk kena penyakit ini. Dan di saat itu begitu mendominasi, positive thinking nggak akan ada gunanya. Akan selaras dan powerful positive thinking itu apabila memang selaras dengan programming yang tepat. Kira-kira seperti itu Pak Dedi. Ya, thank you Pak. Semoga kita ketemu lagi ya di event lain. Terima kasih Pak Halim, Pak Dedi, semoga terjawab. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Imam.
Saya mau tanya Coach, apakah proses self healing dan juga autophagy ini biasa tetap berlangsung walaupun subconscious mind kita ini belum sepenuhnya terprogram, karena saya sendiri punya anxiety yang mungkin menghambat proses self healing? Ya, saya rasa pasti bisa ya. Apapun yang kita lakukan selama itu, kita kan pasti meyakini dong. Kalau misalnya saya melakukan intermittent fasting, saya meyakini autofagi terjadi pada tubuh saya. Terlepas dari dia terjadi atau tidak, placebo itu bisa membantu gitu. Apalagi sekarang sudah ada risetnya yang memenangkan Nobel dan mengatakan bahwa ini bisa terjadi, autofagi itu. Jadi silakan aja dibantu, karena apa, biasa mungkin autofagi ini, ya, self healing ini perlu dilakukan dengan proses repetisi berulang-ulang. Kalau tidak salah menurut neuroscience ini, pengulangannya perlu berlangsung 300 kali. Baru subconscious mind kita bisa terprogram baru. Jadi do it often enough. Do it long enough, ya, 300 kali. Kalau misalnya autofagi, kalau misalnya kita lakukan itu adalah intermittent fastingnya ternyata setiap hari, ya berarti 300 hari. Dibutuhkan mungkin hampir setahun, 10-11 bulan. Then go through it. Dan dalam berproses itu pun sebenarnya kan kita sudah semakin baik kesehatannya. Gitu. Kita tidak perlu menunggu sampai 300 itu. Tapi setidaknya reprogrammingnya sudah terjadi, dan kesehatannya sudah kita nikmati. Dijalankan terus aja. Ya, more power to you. Very good. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim, Bapak atau Ibu Imam, semoga terjawab. Ini juga sudah ada beberapa yang bilang terima kasih Pak Halim karena jawabannya sudah terjawab. Terima kasih. Ini ada dari Ibu Naomi. Terima kasih Coach untuk penjelasannya. Memang untuk mengatur nafas itu butuh kesabaran. Saya sendiri tidak sabar dalam bernafas, lebih nyaman atur nafas sambil berolahraga. Tapi saya coba melatihnya dan efeknya itu memang baik. Walau cuma 5 menit saya coba, rasanya lebih lega dan membantu menurunkan anxiety dalam berpikir negatif dan bisa menolong saya berpikir positif. Mungkin ya, Pak Halim ada selamat Bu Naomi. Ya, semoga bisa dijalankan terus. Kalau punya 5 menit bagus, kalau punya 5 jam lebih bagus lagi katanya. Siap. Terima kasih Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Apabila masih ada pertanyaan, boleh ditulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat, dan saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar bahwa sesi kita hari ini juga nanti akan kita masukkan ke YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa langsung share dan juga menonton ulang tayangan ini di YouTube-nya Indonesia Belajar, di Indonesia Belajar Official. Dan jangan lupa juga sahabat pembelajar untuk masuk ke dalam grup WA kita, karena nanti materi Pak Halim akan dikirimkan di sana. Jadi sahabat pembelajar bisa baca-baca lagi dan bisa mengulang lagi ya. Oke, ini tidak terasa ternyata sudah jam segini Pak Halim, waktunya kita berpisah. Mungkin sebelum kita berpisah, Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement untuk kita semua di sini, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar ya sudah stay tune sampai jam segini ya. Saya sangat appreciate sekali. Semoga memang ada manfaatnya. Sekali lagi ya, knowledge is potential power. Ya, the true power sebenarnya ada di penerapannya. Jadi sekali lagi, berolahragalah, aturlah pola makan. Ya, pernyataan sesederhana ini ternyata begitu besar dampaknya pada kehidupan kita, kualitas kesehatan kita. Ya, orang yang memiliki kesehatan adalah orang yang memiliki semua harapan. Saat kesehatan itu sudah pergi dan sudah tidak ada di tubuh kita, dan artinya saat kita sakit, kita hanya punya satu harapan, yaitu untuk kembali sembuh dan sehat seperti dulu. Jadi, I think it's one of the most important things untuk kehidupan kita. Mengapa tidak kita jaga dari sekarang, jangan tunggu sampai kesehatan itu pergi. Ya, demikian dari saya, semoga kita ketemu lagi minggu depan. Stay healthy, stay strong. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali atas pencerahan hari ini. Saya ucapkan juga kepada sahabat pembelajar terima kasih yang luar biasa. Kita sudah tidak terasa kita harus tutup hari ini. Betul kata Pak Halim, nanti kita akan berjumpa lagi di minggu depan tentunya dengan tema yang lebih luar biasa lagi dari hari ini. Terima kasih luar biasa Pak Halim, stay safe, stay healthy. Terima kasih sahabat pembelajar, sampai jumpa minggu depan.